reality. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Liana menyeret kakinya, berjalan tak tentu arah. Sejak siang tadi, dia sudah seperti itu. Hingga ini, hari sudah malam. Jawaban yang diberikan Rehan terus berulang di dalam kepalanya. Merengut semangat hidupnya. Saat melihat jembatan di depan mata, Liana berpikir ingin mengakhiri hidupnya saja. Ingin menyusul papa dan bayinya yang sudah lebih dulu meninggalkannya. Tidak ada salahnya Liana mengakhiri semuanya, kan? Dunia ini terlalu kejam terhadapnya. Sejak kecil sudah kehilangan mama, menjalani hidup yang berat saat papa dan mamanya bercerai, serta masuk ke dalam kehidupan keluarga Raharja. Dan sekarang Liana pun harus kehilangan anaknya, bahkan tidak melihat langsung wajah bayinya. Urusan dosa biarlah Tuhan yang menghitungnya. Aku sudah tak punya tempat di dunia ini. Tak ada satupun yang peduli padaku, gumam Liana lemah. Kedua kaki Liana menaiki pembatas jembatan. Matanya menatap lurus pada kendaraan yang berlalu lalang di bawah sana. Jika dia melompat dari atas sini, tubuhnya akan langsung remuk dilindas mobil-mobil itu. Mungkin akan sedikit sakit, tak apa. Setelahnya, aku tidak akan merasakan lagi penderitaan di dunia ini, gumamnya sekali lagi. Tak jauh dari tempat Liana memanjat dari jembatan, seorang pria tua melihatnya dari dalam mobil. Bukannya itu Nona Liana, Tuan? Arman menghentikan mobilnya di sisi jalan. Apa? Mata Rio mengikuti arah tangan Arman yang menunjuk. Dia langsung mengenali postur tubuh gadis yang kini tengah berdiri di pembatas jembatan. Matanya membesar, menyadari Liana akan terjun dari sana. Liana, itu Rio tidak melanjutkan kalimatnya dan segera turun dari mobilnya. Rio berlari di badan jalan, mengabaikan mobil yang hampir saja menabraknya. Suara klakson terdengar bersahutan bersamaan dengan umpatan yang keluar dari mulut para pengendara. Rio tak peduli, hanya ingin segera mendekati gadis menjengkelkan yang sedang mencoba mengakhiri segalanya. Dan ketika Rio sudah berdiri di belakang, tangan besarnya menyergap baju wanita itu, lalu menariknya turun dari pembatas jembatan. Liana menjerit. Dia sangat terkejut oleh kedatangan seseorang. Apa yang kau lakukan? Turun. Kenapa kau memanjat di jembatan ini? Kau tak takut jatuh ke bawah sana? Tak salah, aku menyebutmu kucing selama ini, sentak Rio. Pria itu sangat marah dengan kebodohan yang gadis di depan matanya. Tatapan Liana lurus ke bintik mata Rio. Ya, aku kucing yang akan melompat dari jembatan ini. Apa pedulimu? Tanya Liana. Suaranya sangat lemah, seperti orang yang sangat putus asa. Siapa yang mengizinkanmu melakukan itu? Siapa yang mengizinkanmu membahayakan anakku? Liana terdiam sejenak, mencerna ucapan Rio. Apakah lelaki itu benar-benar tidak mengetahui tentang bayinya yang telah tiada? Ataukah telah mengetahui segalanya, lalu menuduhnya penyebab kepergian bayinya? Kau tak berhak menentukan tentang hidupku lagi. Rio sangat marah.
menduga Liana berniat mengakhiri semua ini untuk menghindar darinya. Liana mendengus. Kau juga sudah menghancurkan hidupku. Kau mengurungku. Kau membuatku seperti wanita bodoh di rumahmu. Kau ingin aku mengakhiri hidupku secara perlahan, Tuan Rio. Perlahan air mata wanita itu luruh dari dua bola hitamnya. Dadanya bernafas, naik turun, membangkitkan amarah yang sejak tadi Rio tahan. Dia menatap Liana dengan mata yang siap untuk menerkam. Semua ini salahmu, Rio, karena kau mengurungku, membuat aku stres. Baikku pergi dan bahkan tidak tahu di mana kuburannya. Kau laki-laki yang merusak hidupku, jerit Liana mengeluarkan semua racun di dalam dadanya. Rio terperangah, tidak mengerti maksud pembicaraan Liana. Apakah dia telah melewati begitu banyak peristiwa sehingga tidak mengetahui apa yang dialami Liana akhir-akhir ini? Berbicara mengelantur, pikirnya. Kenapa menarikku? Kenapa tak kau biarkan saja aku pergi? Tubuh Liana melorot di atas trotoar. Dia berjongkok menangisi kisah hidup yang sangat menyedihkan. Mulut kecil itu menjerit lebih keras lagi, meneriakkan semua penderitaan yang sudah lama bersarang. Melihat betapa putus asanya wanita itu, kemarahan Rio mengembun seketika. Saiba memenuhi hati lelaki yang biasanya selalu bersikap keras dan tegas itu. Mari pulang, ajak Rio membawa Liana berdiri. Jangan membawaku ke nerakamu lagi, lepaskan aku, kumohon, pinta Liana di sela tangisnya. Rio tak peduli dengan permohonan Liana. Dia mengabaikan semua kalimat umpatan yang Liana tujukan untuk dirinya. Pria itu mengangkat tubuh kecil Liana ke dalam gendongan dan membiarkan Liana menangis di dadanya. Ada perasaan aneh yang menjalari hati Rio setelah mendengar betapa istrinya ini sangat menderita. Di dalam mobil, Liana masih menangis sesegukan tanpa mengatakan apapun. Rio memilih diam, membiarkan Liana mengeluarkan semua kepedihan atas kehilangan papanya serta anaknya. Dan begitu tiba di depan istananya, Rio menggendong Liana masuk ke dalam rumah. Tatapan para penjaga dan pelayan di tempat itu sangat heran, sebab ini pertama kali mereka melihat tuannya memasang wajah sendu penuh kesedihan. Di dalam kamar, Rio mendudukkan Liana di atas ranjang. Matanya mengamati wajah Liana. Ada noda darah kering di pakaian di bagian perut istrinya itu. Pakaian yang menempel di tubuh Liana juga terlihat kotor oleh noda tanah di mana-mana. Apa yang terjadi padamu, Liana? Bisik hati Rio. Dia bertanya-tanya, apakah dia telah melakukan kesalahan lagi, membuat istrinya begitu terpukul? Ataukah telah mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari seseorang? Tuan muda, pelayan sudah menyiapkan air hangat untuk Nona Liana. Suara Arman terdengar di belakang. Tidak perlu, bawakan air hangat dan handuk, biar aku yang membersihkannya. Juga kotak P3K untuk mengobati luka. Rio bisa melihat beberapa bagian tubuh Liana tergores dan meninggalkan noda darah yang sudah kering di bagian perutnya. Baik, tuan muda. Liana mengangkat wajahnya, menatap Rio. Kumohon, tinggalkan aku sendirian, bisiknya. Air mata mulai menggenang lagi di dua bendungan maniknya. Rio mengabaikan permintaan Liana dan menyambut handuk basah
dari tangan pelayan. Dia mulai membasuh wajah Liana yang pucat dan kusam. "Kenapa tak kau biarkan saja aku pergi dari dunia ini? Aku tak ingin hidup." Liana menjauhkan wajahnya dari Rio. Masih dengan kesabaran, Rio menyentuh dagu Liana untuk membuat wanita itu diam. Dia mengarahkan lagi handuk di tangannya membersihkan wajah Liana. Namun, Liana sudah sangat putus asa atas kepergian bayinya dan sangat marah kepada Rio yang tidak mengacuhkan tentang bayinya. Dia menepis tangan pria itu dan menatapnya sangat tajam. Dia pura-pura baik, pura-pura peduli agar bisa dimaafkan. Kemarahan Liana semakin memuncak melihat perlakuan Rio yang tak biasa. "Jangan berpura-pura baik padaku. Kau sama saja dengan para keluargamu itu. Kaulah biang dari semua masalah yang kuhadapi sekarang," sentak Liana. Kesabaran Rio mulai terganggu atas perkataan Liana, tapi dia menahan mulutnya agar tetap terkatup. Sekarang dia membasuh kaki Liana dari noda tanah yang menggores kakinya. "Pergi menjauh dariku. Apa kau tuli? Kau sudah menghancurkan hidupku. Jangan berharap aku akan melahirkan anak untukmu lagi," bentaknya. "Jangan berharap aku akan memaafkan semua kelalaianmu. Tapi kau harus..." Rio mencengkram pergelangan kaki Liana dan membersihkan lagi kaki itu. Kenapa dia sok peduli? Bukannya dia biasanya selalu bersikap kasar dan sombong. Liana berharap Rio akan menjatuhkannya dari lantai 3 ini karena sudah berani melawannya. Apa yang diinginkan laki-laki ini? Tidak, bahkan bermimpi pun aku tak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak akan ingin hamil anak darimu lagi, bentak Liana. Ternyata Rio menganggap perkataan Liana hanya pelampiasan kekesalan dan kekecewaannya. Bagaimana jika Rio mengetahui perkataan Liana benar-benar terjadi? Dia telah kehilangan bayinya. Liana pergi dari kediaman Rehan tanpa sepengetahuannya. Pastinya Rehan panik kehilangan adiknya dengan kondisi belum membaik. Akankah Rehan merestui hubungan Liana dan Rio setelah begitu banyak kejadian menyedihkan yang dialami Liana?